لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis, berkumpul dalam rangka saling mengingatkan untuk menambahkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima ya amal kebajikan kita di sisinya. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya di sana ada namanya arkanul ibadah al-qalbiyah, rukun-rukun ibadah hati. Rukun-rukun ibadah hati yaitu ada 3 perkara: al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tatkala beribadah kepada Allah, maka dia menghadirkan 3 perkara ini bersamaan dalam hatinya. Ya, barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya menghadirkan rasa khauf, kata para salaf, maka dia adalah khawarij, ya. Hanya menghadirkan khauf saja, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya menghadirkan roja, pengharapan saja, maka dia murji'ah. Dan barang siapa yang tatkala beribadah kepada Allah hanya menghadirkan cinta saja tanpa ada roja, tanpa ada khauf, maka dia zindiq. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, tatkala mereka beribadah kepada Allah, maka mereka menghadirkan 3 perkara ini, yaitu al-mahabbah, al-khauf, dan ar-raja, rasa cinta kepada Allah, sertai dengan rasa takut kepada Allah, dan sertai pula dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 makna ini bisa kita rasakan tatkala kita membaca awal dari surat Al-Fatihah. Tatkala kita membaca dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta ini. Kata para ulama, alhamdu berbeda dengan al-madhu. Kalau al-madhu dalam bahasa Arab artinya pujian, namun tidak disertai rasa cinta. Bisa saja kita memuji musuh, bisa saja kita mengakui kehebatan orang yang sangat kita benci. Kita puji dia hebat, tapi kita benci dengan orang tersebut, ya. Pujian tidak harus disertai dengan kecintaan. Tetapi kalau alhamdu, itu adalah pujian yang disertai dengan rasa cinta. Maka tatkala kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, itu kita memuji Allah. Kita memuji, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala disertai rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena agungnya sifat-sifatnya dan karena begitu luas karunia dan kebaikannya, ya. Maka kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta. Ini menunjukkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, ya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita mengingat rahmat Allah yang begitu luas dan bahwasanya sebagaimana sabda Nabi SAW, "Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Maka kita timbul dalam diri kita rasa penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mengetahui betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lebih cinta kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anak. Ya, kita tahu bagaimana perasaan kasih sayang kita sebagai orang tua terhadap anaknya, ya. Apalagi istri kita, ya, ibunya terhadap sang anak, itu cintaannya luar biasa. Ternyata Allah lebih cinta kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Dan ini menumbuhkan rasa pengharapan yang luar biasa. Kemudian tatkala kita membaca
Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, ya, maka akan tumbuh dalam diri kita rasa takut yang luar biasa tentang hari pembalasan. Allah mengatakan, ya, Maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan. Tidak ada raja di hari tersebut. Semua orang dibangkitkan dalam kondisi kufatan, oratan, gurlan, buhman. Tidak memakai alas kaki, tidak berpakaian, belum disunat, dan tidak ada harta yang dia bawa. Sedikit pun tidak ada yang dia bawa. Saking tidak ada harta yang dia bawa, baju yang dia pakai pun tidak dia bawa. Tidak ada. Ya. Kemudian sendal pun dia datang dalam kondisi tidak memakai sendal. Apalagi perdagangannya, apalagi aset-asetnya tidak ada yang dia bawa pada hari tersebut. Semua orang akan menanggalkan jabatannya. Ya. Semua akan menanggalkan jabatannya. Para raja akan menanggalkan jabatannya sebagai raja, apalagi yang di bawahnya, apalagi hanya menteri, apalagi hanya bupati, apalagi hanya. Yang ini menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Tsumma ma adraka ma yaumuddin." Kemudian tahukah engkau apa itu hari pembalasan, ya. Hari yang sangat dahsyat. Manusia dikumpulkan pada hari tersebut, ya, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa, apakah laki-laki dan wanita dibangkitkan bersamaan? Alaysa yanzuru ba'dhum ila awrati ba'd? Bukankah sebagian akan melihat aurat yang lain?" Kata Nabi SAW, "Al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila awrati ba'd." Perkaranya lebih dahsyat sehingga seorang tidak akan sempat untuk memikirkan hal tersebut, sehingga tidak akan sempat untuk melihat aurat yang lainnya. Jadi tatkala kita baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, sudah terkumpulkan dalam diri kita tiga rukun ibadah tersebut, yaitu al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ar-raja, ya, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya tidak boleh seorang hanya, ya, rahmat, tidak takut kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqnatu afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun." Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Dan tidak ada merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ya, hanya mengedepankan harapan, tidak rasa takut, maka mereka orang yang merugi. Sebaliknya orang yang takut, tidak ada harapan kepada Allah juga dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat, ya. Tapi seharusnya kita kumpulkan tiga perkara tersebut, ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang ayat-ayat yang paling memberi harapan kepada orang yang melakukan dosa, ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita sedang membahas tentang sisi ar-raja, ya. Tentunya pada kesempatan yang lain tentunya kita harus juga membahas tentang al-khauf dan juga al-mahabbah. Namun pada kesempatan kali ini kita khususkan pembahasan tentang ar-raja, bagaimana seorang menumbuhkan pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala meskipun dia terjerumus dalam kemaksiatan, ya. Namun ingat, ya, maksud dari pembahasan ini bukannya seorang kemudian tatkala bersandar kepada harapan kepada Allah, rahmat Allah, kemudian dia terus bermaksiat, tidak. Tapi agar dia segera kembali kepada Allah. Seperti seorang melakukan dosa, seperti seorang anak yang melakukan dosa dan dia tahu bahwasanya orang tuanya baik, seandainya dia minta maaf pasti dimaafkan. Ya, dia tahu ayahnya baik, dia tahu ibunya baik, tatkala dia terjerumus dalam kesalahan, maka dia mudah untuk kembali kepada orang tuanya untuk minta maaf. Maka demikian pula tatkala kita tahu Allah lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita kepada kita, maka kita tatkala terjerumus dalam dosa, dalam kemaksiatan, maka jangan ragu untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud pembahasan kita, bukan roja yang menjadikan orang akhirnya semakin, ya, harapan yang membuat orang semakin, ya, terjerumus dalam kemaksiatan, tidak, tetapi harapan agar dia segera kembali kepada penciptanya yang maha baik, yang maha rahmat. Para ulama telah berselisih tentang ayat manakah dalam Al-Quran yang paling memberi pengharapan kepada orang yang melakukan dosa. Ya.
Tolong maju, ikhwan, tolong merapat ya. Para ulama rahimahumullah telah berselisih di antara mereka mana ayat dalam Al-Quran yang paling memberi harapan kepada kaum muslimin, kepada kita, terutama orang-orang yang melakukan dosa. Ya. Ada belasan pendapat disampaikan oleh As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, demikian juga Az-Zarkashi ya, dalam Al-Burhan. Jadi ada belasan pendapat. Kita akan sebutkan sebagian dari pendapat-pendapat tersebut, ayat-ayat tersebut, sambil kita jelaskan secara singkat kenapa ayat-ayat tersebut dianggap sebagai ayat yang paling memberi harapan kepada kita. Kata As-Suyuti rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Itqan, wa qad ikhtulifa fi arja ayatin fil Qur'ani ala bid'ata asyara qaulan. Sungguh telah diperselisihkan, yaitu di kalangan para ulama, tentang mana arja ayat yang paling memberi pengharapan dalam Al-Quran. Ada belasan pendapat. Kemudian dia menyebutkan pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga, sampai belasan pendapat. Saya akan menyebutkan beberapa dari pendapat tersebut. Yang pertama, yaitu dalam surat Az-Zumar. Ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Ya. Dalam surat Az-Zumar ayat berapa itu? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Surat Az-Zumar ayat 53. Surat Az-Zumar ayat 53. Ayat ini menurut sebagian salaf ya, itu adalah ayat yang paling memberikan pengharapan. Di antaranya pendapat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu berpendapat bahwa ini ayat yang paling beri pengharapan. Kenapa? Ayat ini khusus diturunkan oleh Allah tentang orang-orang yang melakukan maksiat. Bukan melakukan sembarang maksiat, tapi dia tenggelam dalam maksiat. Makanya Allah mengatakan alladzina asrafu, hamba-hambaku yang berlebih-lebihan dalam kemaksiatan. Bukan orang-orang yang bermaksiat tapi berlebih-lebihan. Israf dalam bahasa Arab artinya mubadzir. Itu benar-benar tenggelam dalam maksiat, berlebih-lebihan dalam bermaksiat. Allah buka ini dengan mengatakan qul ya ibadi, katakanlah. Allah seru kepada hamba-hambanya atau kepada para dai, kepada para khatib ya, kepada orang-orang soleh, katakanlah kepada hamba-hambaku yang bermaksiat, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha ya, pengampun lagi Maha penyayang. Sisi yang menunjukkan ayat ini sangat memberikan pengharapan. Yang pertama, Allah menyuruh agar kul, sampaikanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga berlaku kepada para dai untuk menyampaikan hal ini. Kul li ibadi. Ya. Katakanlah kepada hamba-hambaku. Jadi para dai disuruh menyampaikan rahmat Allah yang luas ini. Kul, katakanlah li ibadi, kepada hamba-hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang berlebih-lebihan dalam bermaksiat. Allah masih menamakan mereka dengan para hamba. Allah masih menamakan mereka dengan para hamba. Allah masih mengakui mereka sebagai para hamba sementara mereka tenggelam dalam kemaksiatan. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang berlebih-lebihan dalam bermaksiat. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Meskipun ya maksiat kalian begitu besar ya. Karena kalau seorang sudah terjerumus dalam kemaksiatan yang begitu banyak dan begitu besar, maka datang iblis ya. Kemudian membuat dia putus asa. Buat apa kau kembali? Ya. Percuma kau kembali.
dosamu terlalu besar. Ya. Kemudian Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah buka dengan inna, sesungguhnya Allah yaghfiru dzunuba, Allah mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosa. Seandainya Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba, sudah cukup. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Tapi Allah tambah lagi dengan jami'an untuk penekanan. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, ya, ditambah lagi dengan jami'an, itu seluruhnya tanpa terkecuali. Tidak ada dosa yang besar di sisi Allah kalau seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup dengan menunjukkan sifatnya yang sangat mulia, innahu huwal ghafur. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Kemudian Allah gandeng dengan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maka ayat ini benar-benar memberi harapan kepada orang yang melakukan dosa. Makanya dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan nama-nama Allah di antaranya Al-Ghafur. Ini banyak dalam Al-Qur'an, di antaranya Ghafir, ya. Ghafirid dzambi wa qabilit taubi, ya. Yang menerima, yang mengampuni dosa dan menerima taubat, Ghafir. Kemudian Ghaffar. Kata Ghaffar, ya. Ghaffar dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, ya. Ya, seperti perkataan Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, beristighfarlah kepada Rabb kalian, sungguhnya Dia adalah Ghaffar. Ghaffar, Ghafir dan Ghafur. Ini ada makna yang tipis yang berbeda di antara tiga nama ini. Dan ini perlu pembahasan lebih dalam tentang bahasa. Tetapi intinya tiga makna ini kembali kepada makna bahwasanya Allah mengampuni dosa sebanyak apapun, sebesar apapun, kemudian bervariasi sebanyak apapun. Jadi bisa jadi dosa satu berulang-ulang. Mungkin dia berzina berulang-ulang, ya. Atau dia makan riba berulang-ulang. Satu model dosa tapi dia banyak melakukan dosa ini. Allah Maha mengampuni. Meskipun berulang-ulangnya banyak sekali, Allah Maha mengampuni. Ya, kemudian bisa jadi dosanya sangat besar. Dosanya sangat besar. Allah juga Maha mengampuni. Atau dosanya sangat banyak. Dia begini, dia berzina, dia makan riba, dia membunuh orang, dia merampok orang, dia macam-macam. Ternyata kalau dia bertobat kepada Allah, sebesar apapun dosanya, berulang-ulang dosanya, sebanyak apapun dosanya, Allah Maha mengampuni. Nah, barang siapa membaca ayat ini maka akan buka harapan baginya untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tahu kisah tentang seorang yang membunuh 100 nyawa, setelah dia membunuh 99 nyawa, timbul dalam hatinya ingin bertobat, ya. Kapan mau tobat? Setelah membunuh berapa? 99 nyawa. Waktu membunuh 80 orang masih belum mau tobat. Bunuh 90 orang masih belum mau taubat. Tetapi Allah ketuk hatinya tatkala dia sudah membunuh 99 nyawa. Tiba-tiba dia ingin bertobat. Dan banyak orang seperti itu. Di puncak-puncak kemaksiatan, di puncak-puncak kerusakan, tahu-tahu terbetik hatinya ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun mencari orang yang paling alim di atas muka bumi untuk bertanya apakah taubatnya masih bisa diterima. Namun ternyata dia ditunjukkan kepada orang yang paling ahli ibadah. Maka dia pun mendatangi ahli ibadah tersebut dan dia bertanya, saya sudah membunuh 99 orang, apakah saya masih bisa diterima taubatnya? Ahli ibadah ini mengatakan tidak bisa, ya. Karena ahli ibadah ini dia tidak punya ilmu, ya. Dia rajin beribadah tapi dia berfatwa dengan perasaan, ya. Dan banyak sekarang orang berfatwa dengan apa? Perasaannya, tidak pakai ilmu. Akhirnya mengatakan kau tidak bisa diampuni dosamu. Maka dia pun emosi, dia penggal lagi orang ini. Bahaya kalau ada orang tanya-tanya kepada kita ternyata temperamental seperti ini. Tunggu. Bintang haram, Ustaz bilang haram, ditonjok ke ustaznya, ya. Nggak bisa diterima, sekali aja dia bunuh 100 orang. Tapi dia masih mencari lagi. Ya. Akhirnya ditunjukkan kepada orang yang paling alim di atas muka bumi. Maka dia bertanya, saya sudah membunuh 100 orang, apakah masih bisa diterima tobatnya? Ternyata masih bisa. Kenapa? Orang alim ini berfatwa dengan ilmu. Ya. Kenapa? Karena kita lihat ada orang ini sudah 99 orang, masa mau diterima tobatnya? Kalau kita menilai dengan perasaan, sepertinya susah diampuni. Tapi bagi Allah mudah. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala tatkala dalam surat Al-Buruj Allah menyebutkan tentang para raja yang mendolimi kaum mukminin, kaum mukminat, yang membakar lelaki dan wanita mukminin dan mukminah, dibakar hidup-hidup. Seandainya ada orang seperti itu hidup di zaman ini,
kita bilang orang ini mungkin paling neraka, paling bawah. Ya. Kalau mati tidak akan diterima, kalau bertobat tidak akan diterima. Mungkin kita pakai perasaan menilai demikian, tapi ternyata meskipun dia sekejam itu, sejahat itu, Allah masih mungkin menerima tobatnya. Makanya Allah berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sungguhnya orang-orang yang menyiksa kaum mukminin dan menyiksa kaum mukminat, itu membakar mereka hidup-hidup di gali parit, dinyalakan api, kemudian disuruh untuk masuk terbakar hidup-hidup. Sangat sadis dan sangat kejam. Kemudian nonton dengan begitu senang menyaksikan bagaimana tersiksanya kaum mukmin kaum mukminat. Ini puncak kebengisan yang luar biasa. Dia menyiksa mereka sambil nonton, senang melihat kaum mukminin disiksa dan dibakar oleh mereka. Tapi Allah masih mengatakan bagi mereka adab yang pedih dan bagi mereka adab yang membakar, tapi Allah mengatakan sebelumnya tsumma lam yatubu, namun mereka tidak bertobat. Artinya apa? Seandainya mereka bertobat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka bertobat. Saya ulangi ayatnya, kata Allah, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Sungguhnya orang-orang yang menyiksa kaum mukminin kaum mukminat kemudian tidak bertobat, falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Bagi mereka adab yang pedih dan bagi mereka adab yang membakar. Allah kasih syarat tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat. Kita bisa pahami seandainya mereka bertobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian salaf waktu membaca ayat ini dia mengatakan, "Unzuru ila karamillah." Lihatlah bagaimana dermawannya Allah, bagaimana baiknya Allah. Qatalu awliya Allah, mereka telah membunuh wali-wali Allah, membakar wali-wali Allah, tapi Allah masih buka pintu tobat bagi mereka. Orang paling bejat di alam semesta ini siapa? Fir'aun. Fir'aun ngaku sebagai Tuhan, kurang ajarnya luar biasa. Kalau kita misalnya punya perusahaan, kita yang bangun semua perusahaan, tahu-tahu ada anak buah kita ngaku saya pemilik perusahaan ini, kita jengkel atau tidak? Kita jengkel, kurang ajar kita jengkel ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, tahu-tahu ada yang ngaku dia Tuhan. Apa enggak kurang ajar? Sangat-sangat kurang ajar ya. Sombongnya luar biasa. Tetapi apakah masih mungkin diterima tobatnya? Masih mungkin. Buktinya Allah kirim Nabi Musa, bahkan ditemani dengan Nabi Harun. Kenapa? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kata Allah, siapa tahu Fir'aun sadar, siapa tahu Fir'aun takut. Berarti Fir'aun kalau bertobat diterima enggak tobatnya? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia kurang ajar seperti itu. Allah kirim Nabi Musa, bukan cuma ustaz yang dikirim, nabi dikirim. Supaya dia bisa sadar Supaya dia bisa sadar. Namun dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luasnya rahmat Allah di luar daripada nalar kita. Sangat-sangat luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentang kisah dua orang yang berteman, yang satunya rajin beribadah, satunya tukang maksiat. Satunya rajin ibadah, mungkin ke masjid terus, sholat terus, satunya maksiat terus. Maksiat ini, maksiat anu, maksiat ini. Setiap ketemu temannya tegur. Ya hadza aqsir, wahai fulan, berhentilah engkau dari maksiat. Dia cuek aja. Ketemu lagi maksiat lagi, dia tegur lagi. Ya hadza aqsir. Wahai fulan, berhentilah dari maksiatmu. Dia cuek. Ya udah. Suatu hari dia maksiat lagi, maksiatnya lebih parah. Maka temannya rajin ibadah mengatakan, "Ya hadza aqsir, wahai fulan, berhentilah engkau dari maksiat." Maka yang ditegur jengkel. Negur terus. Kata dia, "Khallini wa rabbi, da'ni wa rabbi." Tinggalkan aku dengan Tuhanku, biarkan urusan masalah maksiatku dengan Allah. Abu Ista alayya raqiban, apakah Allah kirim engkau untuk mengawasi aku? Engkau ini malaikat apa? Raqib dan Atid, mengawasi aku terus. Sudah ada pengawasnya, ngapain nanti ngawasi anak terus ya? Jadi orang ini ngawur ya. Waktu ditegur dia emosi dan dia ngomongnya ngawur, salah. Tidak boleh, orang tetap bernahi mungkar. Jadi dia jawab dengan ketus, dengan jengkel, dia mengatakan da'ni wa rabbi. Biarkan aku, tinggalkan aku dengan Tuhan, bukan urusanmu kalau saya maksiat. Ini salah atau benar? Salah, enggak boleh. Kemudian bikin jengkel lagi, dia bilang, emang ente diutus oleh Allah untuk ngurusin saya? Nah, ini lebih jengkel lagi. Jadi orang ini ngawur, benar-benar ngawur. Tatkala kawannya tadi diejek seperti itu,
Dikatakan emang kau diutus oleh Allah untuk ngurusin saya, maka dia pun emosi, akhirnya dia pun berucap tanpa dalil tapi dengan perasaan. Dia mengatakan, ya, la yaghfirullahu lak, Allah tidak akan ampuni kamu. Dia punya kesimpulan yang dibangun di atas kemarahan dia. Terungkaplah perkataan Allah tidak akan ampuni kamu. Benar, karena model kamu seperti ini. Ditegur enggak mau, ditegur malah ngeyel, ditegur malah balas, ditegur malah ngejek. Ya udah, la yaghfirullahu lak, Allah tidak akan ampuni kamu. Maka Allah pun mematikan mereka berdua. Allah marah. Allah berkata, man dzalladzi yata'ala alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang berani bersumpah aku tidak akan mengampuni si fulan. Wa qad ghafartu lahu, aku telah ampuni dia. Mudah bagi Allah untuk mengampuni. Wa ahbatu amalak, dan aku menghapuskan amalanmu wahai orang ahli ibadah tadi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa ukhrahu. Orang ini rajin ibadah tapi dia mengucapkan satu kalimat berbicara tentang sifat Allah, mengkritik sifat Allah yang Maha Pengampun, ya, kalimat yang tidak dia sadari, ternyata kalimat itu menghancurkan dunia dan akhiratnya. Ini karenanya para hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah sangat luas, ya. Ayat ini kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum adalah arja ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling memberikan harapan kepada hamba-hamba yang bermaksiat, ya. Saya ulangi sisi-sisinya. Yang pertama, Allah mengatakan qul. Allah menyuruh nabinya, menyuruh orang-orang saleh, menyuruh para dai, menyuruh para khatib untuk menyampaikan. Menyampaikan kepada siapa? Kata Allah, kepada hamba-hambaku. Ternyata para pelaku maksiat tersebut masih dinamakan dengan apa? Hamba-hambaku. Allah masih mengakui mereka sebagai hamba-hamba Allah. Kemudian siapa pelaku maksiat tersebut? Bukan pelaku maksiat sembarang. Alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang berlebihan dalam bermaksiat, ya. Kemudian kata Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, inna, sungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Allah tambah lagi dengan jami'an, seluruhnya tanpa terkecuali. Allah tutup lagi, innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Baik. Di antara ayat yang sangat memberikan harapan kepada para pelaku dosa, yaitu dalam surat Ad-Duha ayat 5. Dalam surat Ad-Duha ayat 5. Kata Allah, "Walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya. Yang artinya, ya, dan sungguh Allah akan memberikan kepada engkau pemberian, Rabbmu akan memberikan kepada engkau pemberian wahai Muhammad, fatarda, dan kau akan puas, Dan ini pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Abi Nuaim dalam Al-Hilyah dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Innakum ya ma'syar ahli al-Iraq taqulun arja ayatin fil Qur'an qul ya ibadiyalladzina asrafu." Jadi Ali pernah berkata kepada penduduk negeri Irak, dia berkata, "Wahai kalian penduduk negeri Irak, menurut kalian ayat yang paling memberi harapan dalam Al-Qur'an adalah qul ya ibadiyalladzina asrafu." Ayat yang tadi kita bahas awal, surat Az-Zumar. Ya. Lakinna ahlul kitab, tapi kami ahlul kitab, ahlul bait, lakinna ahlul bait, akan tapi kami keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, naqul, menurut kami, inna arja ayatin fi kitabillah, ayat yang paling beri pengharapan adalah wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh Allah akan berikan kepada engkau pemberian, Rabbmu akan berikan kepada engkau pemberian dan kau akan puas. Yakni wahiyya syafa'ah, yaitu syafaat. Jadi syafaat Nabi sangat memberikan harapan. Dan Allah mengatakan kau akan puas wahai Muhammad. Allah tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad di akhirat. Dan kita tahu Nabi sangat sayang kepada umatnya. Nabi sangat sayang kepada umatnya. Dan Nabi akan beri syafaat kepada umatnya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Sungguhnya aku menyembunyikan salah satu doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'a. Maka dia akan mengenai, syafaat ini akan mengenai siapa saja dari umatku yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau orang meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang yang paling bisa meraih syafaat Nabi paling banyak. Ya. Semakin Anda ikhlas, semakin mudah mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Hurairah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia mendapat bagian syafaatmu yang paling banyak pada hari kiamat kelak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia ikhlas dari hatinya. Itu hadis yang ini, kalau hadis Abu Hurairah Nabi mengatakan yang paling berhak mendapatkan syafaatku orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Dalam hadis ini kata Nabi yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakinlah Anda, kalau Anda semakin ikhlas, semakin tidak mengharapkan pujian manusia, Anda bersedekah, Anda berdakwah, tidak mengharapkan sanjungan manusia, tidak mengharapkan pengakuan manusia, tidak diceritakan kepada orang lain, maka Anda semakin bisa meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau Anda kemudian umroh haji pamer sana pamer sini, ya. Masukkan ke Facebook, taruh di status ya. Alhamdulillah haji tahun ini ya. Niatnya apa? Kalau niatnya bersyukur alhamdulillah. Khawatir niatnya apa? Riya, khawatir. Sedang iktikaf jangan diganggu ya. Jadi riya tanpa ya dengan malu-malu lakukan apa? Riya. Hati-hati. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin diakui oleh orang lain, ini mengurangi keikhlasan. Tapi kalau Anda semakin ikhlas, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharap pamrih manusia, tidak mengharapkan pengakuan dari orang lain, ya, tapi hanya mengharapkan dari wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Anda semakin mudah meraih syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kepada pelaku dosa besar. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Syafaati li ahlil kaba'iri min ummati." Syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Ternyata orang melakukan dosa besar bisa mendapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat memberi harapan, bukan cuma pada pelaku dosa, bahkan pelaku dosa besar. Tapi syaratnya tadi harus apa? Ikhlas. Meninggal tidak boleh apa? Syirik. Maka saya ingatkan kepada para hadirin dan hadirat berusaha mempelajari apa itu syirik dan apa itu jenis-jenis kesyirikan secara detail. Karena syarat untuk bisa meraih syafaat Nabi, semakin besar kita dapatkan syafaat Nabi, syaratnya meninggal dalam kondisi tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Nah, bagaimana kita bisa meninggalkan kesyirikan kalau kita tidak tahu apa itu syirik? Ya. Bagaimana kita bisa meninggalkan kesyirikan kalau kita tidak tahu jenis-jenis kesyirikan? Maka kita harus belajar apa itu syirik. Apa itu jenis-jenisnya? Araftu syarra lil syarri walakin li tawqihi. Man lam ya'rif syarra minal khair yaqa fihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, tapi aku mengenal keburukan untuk menjauhinya. Kenalilah kesyirikan agar kita bisa menjauhi segala bentuk kesyirikan. Jadi menurut Ali bin Abi Thalib, ayat yang paling memberi pengharapan bagi kaum muslimin adalah wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kata Allah, Allah berjanji sungguh Rabbmu akan memberikan engkau pemberian pada hari kiamat sampai kau puas. Dan kita tahu bagaimana sayangnya Nabi kepada umatnya. Bagaimana sayangnya Nabi kepada umatnya. Nabi akan berusaha memberi syafaat kepada umatnya. Namun memang tidak semua orang meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang meninggal dalam kondisi tidak syirik, maka sangat besar kemungkinan dia meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di antara pendapat yang lain, tadi sudah berapa pendapat? 2 pendapat. Ini khilaf di kalangan para salaf. Kalau tadi pendapat Ibnu Umar, kemudian yang pendapat kedua adalah pendapat Ali bin Abi Thalib. Ayat yang berikutnya ini pendapat dari Ali bin Husain. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu Zainal Abidin. Zainal Abidin adalah Ali bin Husain. Anaknya Husain namanya Ali bin Husain, dia dikenal dengan Zainul Abidin. Dia berpendapat bahwasanya kata dia wa arja ayati fil Quran li ahli tauhid. Ayat yang paling memberi pengharapan dalam Al-Qur'an bagi pemilik tauhid yaitu dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru
ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa ayat berapa itu? Dalam An-Nisa ayat 48, surat keempat surat An-Nisa ayat 48 dan ayat 116 dan ayat 116. Ayat ini adalah ayat yang paling memberi pengharapan bagi pelaku maksiat menurut ya, terutama ahli tauhid menurut Zainal Abidin rahimahullahu taala, dia seorang tabi'in. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Berarti kalau ada orang meninggal dunia selama dia tidak berbuat kesyirikan, dia masih mungkin diampuni. Dia masih sangat mungkin untuk diampuni. Kalau ada orang meninggal dunia dalam kondisi syirik, sudah tidak akan diampuni. Ya, kekal dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau dia meninggal dalam kondisi bermaksiat, apakah kita bisa vonis masuk neraka? Jawabannya tidak bisa. Karena menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semua yang melakukan dosa besar selain kesyirikan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabahu wa insya'a afa anhu. Kalau Allah berkehendak Allah azab dia, kalau Allah berkehendak Allah akan ampuni dia. Ada orang misalnya qadarullah ya, la qadarullah meninggal dalam kondisi lagi bermaksiat ya. Lagi mencuri, tahu-tahu ditangkap sama masyarakat, dibakar hidup-hidup sama masyarakat. Ini mati konyol bukan? Ini mati konyol, mati su'ul khotimah, mati paling buruk seperti ini. Tapi apakah dia pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Kenapa? Itu bukan dosa syirik. Itu bukan dosa syirik. Ada orang berzina, tahu-tahu meninggal dunia. Dan ini banyak terjadi. Orang bilang meninggal di atas tali pusar. Lagi berzina ya. Berzina di hotel, ketemu dengan cewek panggilan ya. Istrinya tidak tahu dia berzina, tahu-tahu kena serangan jantung, meninggal lagi berzina. Ini namanya su'ul khotimah. Mati dalam kondisi sangat buruk. Ya. Tapi apakah dia pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Itu dosa, bukan dosa kesyirikan. Ada orang mati gantung diri, bunuh diri. Apakah dia pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Itu dosa. Ya. Tetapi tidak bisa kita vonis dia pasti masuk apa? Neraka. Kenapa? Karena itu bukan dosa kesyirikan. Masih dalam koridor tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka menurut Zainal Abidin ya, bahwa ini ayat yang paling memberikan pengharapan. Maka jika seorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya masih mungkin dia diampuni meskipun dosanya sebesar apapun. Meskipun ada kemungkinan untuk diazab, itu pun tidak akan abadi azabnya ya. Itu pun tidak akan abadi azabnya. Dan ini berbeda dengan pemahaman Khawarij dan pemahaman Mu'tazilah ya. Pemahaman Khawarij dan pemahaman Mu'tazilah ya. Apa perlu saya jelaskan di papan tulis? Ya. Tidak perlu. Perlu. Apa ya, biar kayak belajar gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Sehingga timbullah perselisihan tentang pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Ya. Ya. Maka ada 3 pendapat secara umum ya. Sini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini ada namanya kelompok Al-Wa'idiyah. Sini namanya Al-Wa'diyah. Al-Wa'idiyah yaitu yang hanya
yang hanya memperhatikan dalil-dalil ancaman. Kemudian al-wa'diyah yang hanya memperhatikan dalil-dalil harapan, janji Allah. Al-wa'd artinya janji, maksudnya harapan. Ahlu sunnah wal jamaah memperhatikan kedua-duanya, memperhatikan ya al-wa'du dan al-wa'id. Al-wa'du artinya harapan, yaitu janji Allah. Al-wa'id artinya ancaman. Sehingga al-wa'idiyah ada dua model. Ada namanya al-khawarij, ada namanya al-mu'tazilah. Al-wa'diyah disebut yaitu al-murji'ah. Al-murji'ah yang parah mengatakan pelaku dosa besar, mereka mengatakan mukminun kamilul iman.